Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan kembali membahas sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Steel Bud. Harga TWS ini mungkin salah satu yang paling terjangkau di line up TWS Eagle. Tapi meskipun dia punya harga yang paling terjangkau, tapi secara build quality ini salah satu yang terbaik di line up TWS Eagle. Harga TWS ini dijual di 199.000 ketika review ini dibuat. Dan kalau kalian berminat, pastinya linknya udah ada di deskripsi di bawah, tinggal kalian cek langsung aja. Dan juga di video kali ini pastinya gue akan bahas apa sih yang ditawarkan dari Steelbud ini, kelebihan, kekurangannya. Kita bahas aja langsung yuk, gue akan start dari desain dan build quality-nya. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds. Where if you search you would find. Oke, ketika kita ngomongin desain, secara overall tampilan case-nya ini gue suka banget ya. Desainnya simple banget, mempunyai warna gunmetal dan juga untuk materialnya ini mempunyai material zinc alloy. Zinc alloy itu adalah material yang cukup premium ya, yang beberapa gue temuin di TWS di range harga 1 jutaan. Dan ini udah disematkan di Eagle Steel Bud yang hanya di bawah 200.000. Jadi gue rasa dari sisi build quality-nya, inilah selling point utama dari Eagle Steel Bud ini. Gak heran ketika kalian pegang TWS ini akan berasa banget untuk feel premiumnya jauh di atas harga yang ditawarkan. Charging portnya ada di bagian bawah dan udah menggunakan USB Type-C. Di bagian atas ada logo dari Eagle-nya sendiri. Kalau buat gue pribadi sih, gue lebih suka hanya dikasih logo tanpa tulisan Eagle-nya ya. Tapi balik lagi itu masalah selera. Kemudian ketika kita buka dan kita lihat sisi dalamnya, mungkin sisi premiumnya akan sedikit berasa berkurang ketika kalian memegang earbudnya ini. Karena memang untuk material earbudnya, untuk case-nya ini mempunyai material plastik yang gue rasa cukup sesuai aja dengan harga yang ditawarkan. Tapi untuk di bagian luarnya ini kayak ada motif karbonnya gitu ya, yang menambah kesannya mungkin jadi lebih premium. Tapi overall sih kalau untuk di bagian earbudnya gue nggak merasakan hal yang spesial dari sisi build quality-nya. Kemudian kalau kita ngomongin kenyamanan di earbudnya, ini juga salah satu TWS yang sangat nyaman ya. Ketika gue pakai, dia modelnya in-ear, tapi gue bisa betah menggunakan TWS ini berjam-jam. Jadi secara size, dia mempunyai size yang cukup pas ketika kalian pakai dalam jangka waktu yang lama. Di kuping gue sih, gue nggak mengalami masalah dan sangat nyaman untuk kenyamanannya. Tapi memang untuk kekedapannya, dia bukanlah yang terbaik. Karena ketika gue menggunakan Steelbud ini, suara environment di sekitar gue itu masih agak bocor ketika dibandingkan dengan beberapa line up in-ear TWS yang pernah gue coba di range harganya. Jadi untuk kekedapannya dia memang bukanlah yang terbaik. Kemudian di sini juga udah mensupport touch control ya. Touch controlnya ini pastinya bisa kalian akses mulai dari next previous lagu, play, pause, dan lain sebagainya. Gue gak akan bahas detail supaya videonya gak kepanjangan. Kemudian selanjutnya untuk mikrofonnya, di sini juga terdapat 2 buah mikrofon yang udah dilengkapi dengan teknologi AI enhancing mic. Jadi untuk kualitas mikrofonnya kita tes aja yuk, langsung kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue ingat ya mengenai kualitas built-in mikrofon dari Eagle Steel Buds ini. Tinggal kalian lihat sendiri mengenai kualitas mikrofonnya. Memang secara spek mikrofon ini belum dilengkapi dengan ANC atau environment noise cancelling ya. Jadi ketika gua mencoba mutar suara ambient seperti ini, suara ambient ini masih tetap masuk ke mikrofonnya dan bisa kalian dengar ya. Tapi gue nggak tahu apakah suaranya ini masih cukup oke sehingga suara gue masih cukup jelas atau udah kurang jelas. Tinggal kalian lihat aja ya. Yang penting gue udah ngasih sampel mengenai kualitas mikrofon dari Eagle Steelbuds ini. Jadi lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, sekarang kita lihat dari bagian spesifikasinya ya, di mana untuk drivernya sendiri dia menggunakan 10 mm dynamic driver. Untuk Bluetooth versi ini ada menggunakan Bluetooth versi 5.3, kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya gue ngerasa di sini oke aja ya. Dia memang belum sebaik Eagle Cyberbuds ya, yaitu sebuah TWS gaming dari Eagle. Dengan selisih harga hanya sekitar 40 ribuan, ini akan berbeda segmen. Kalau kalian para gamer pastinya kalian harus membeli Eagle Cyberbuds karena mempunyai latensi yang berasa lebih baik dibandingkan Eagle Steelbud ini. Tapi kalau kalian mungkin menggunakan Eagle Steelbud ini hanya untuk casual seperti nonton YouTube atau berbagai konten multimedia lain,
Untuk dialognya masih agak sedikit berasa latency, tapi kalau buat gue pribadi, gue nggak merasakan adanya hal yang mengganggu ketika menggunakan Eagle Steelbud ini. Welcoming of this sort of solution to that problem, and honestly, it's been very accurate. Very few false triggers. I know that I kind of have to give it a second once I raise to wake and then double tap, but it's consistent. It's very good. Now the whole Selanjutnya untuk IP ratingnya, dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Basicnya ini akan splash proof dan aman buat kalian pakai olahraga, terkena keringat atau cipratan air. Dia oke, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk baterainya sendiri, Eagle ngeklaim earbudnya bisa bertahan hingga 6 jam dan untuk total bersama case-nya bisa bertahan hingga 24 jam. Untuk makan gue pribadi sekitar 2 jam, dia meninggalkan sisa baterai sekitar 80% di status yang ada di bagian Bluetooth atasnya itu ya. Jadi untuk baterainya sih gue rasa gue nggak ada masalah sama sekali. Di sini masih terbilang oke untuk harga yang ditawarkan. Jadi kita masuk yuk ke hal yang terakhir, yaitu sound quality dari Eagle Steelbud ini. Dan seperti biasa sound quality subjektif, apa yang akan gue sharing menurut pendapat dari gue pribadi. Untuk pertama kali gue merasakan Eagle Steelbud ini, gue ngerasa kualitas suaranya ini cukup balance ya, baik high, mid maupun low frekuensinya. Dia nggak ada suatu hal yang over atau dominan bisa gue bilang, yang dimana untuk karakter vokalnya sendiri dia agak slightly ke arah warm, tapi overall tonalnya menurut gue ini balance. Jadi ini akan masuk ke berbagai macam genre lagu atau selera bisa gue bilang. Untuk kalian yang suka bright atau kalau kalian yang suka warm, kalau kalian beli Steelbud ini gue rasa ini akan aman lah bisa gue bilang. Untuk treble-nya sendiri gue cukup suka dengan tuningannya, meskipun untuk harga yang ditawarkan gue nggak bisa menuntut untuk kualitas treble-nya itu superior ya, karena balik lagi masalah limitasi di driver pastinya. Tapi menurut gue treble di sini terbilang tuningannya baik ya. Dalam artian dia bisa menghasilkan detail yang cukup oke. Dia bisa menghasilkan suara ekstensi treble yang oke ya. Dalam artian ketika kalian dengarkan suara gitar, suara kayak crash, cymbal dan lain sebagainya tuh nggak berasa mendem atau berasa roll off. Dan di sisi lain juga dia nggak sampai berasa tajam atau nusuk ke telinga kalian. Jadi untuk tuningan treble-nya gue nggak ada masalah, cuman memang karena limitasi driver yang seperti gue bilang di awal, dari sisi clarity-nya memang nggak bisa dibandingkan dengan TWS-TWS yang punya harga di atasnya. Jadi memang itu aja yang gue rasakan dari sisi treble-nya. Kemudian untuk vokalnya, yang dimana Steelbuds ini menurut gue karakternya agak tipis dan kering ya. Jadi itu balik lagi masalah selera sih. Kalau kalian suka dengan vokal-vokal yang agak airy bisa gue bilang, atau enggak vokal-vokal wanita atau cewek gitu, mungkin di Steelbuds ini akan lebih enak dibandingkan saudaranya sendiri Cyberbuds ya. Karena Cyberbuds itu vokalnya memang lebih tebel, tapi dia agak sedikit ngeboost di area vokalnya dan agak sedikit berasa lebih warm. Kemudian untuk tonalitas netralnya dari sisi vokalnya, gue ngerasa si Cyberbuds itu agak sedikit berasa kolorasi dibandingkan Steelbuds yang lebih natural. Tapi keduanya ini bener-bener masalah selera mana lebih bagus atau enggak, itu balik lagi ke selera. Kemudian untuk bassnya yang surprisingly di sini bassnya tuh kedengarannya pas aja ya. Nggak tahu kenapa, memang kalau kalian suka bass, mungkin kalian nggak akan terlalu puas ngedengerin bass di Eagle Steelbuds ini karena tuningannya memang dia lebih ke arah seadanya atau secukupnya aja. Kalau buat gue sih gue nggak ada masalah sama sekali karena memang gue bisa mendengarkan berbagai macam genre lagu dengan enak ya, mulai dari EDM atau enggak mulai dari rock juga gue masih enak di sini, pop masih masuk. Jadi berbagai macam genre lagu tuh berasanya pas aja di Eagle Steelbuds ini. Tapi kalau kalian speciality-nya memang lebih sering dengerin lagu-lagu yang bassnya lebih besar seperti EDM, R&B gitu, mungkin kalian nggak akan bisa tercukupi ya, karena memang ini bukanlah buat bass head untuk sisi bassnya. Dia bermain di area upper bass ya bisa gue bilang. Untuk deep bass-nya gue nggak bisa terlalu merasakan di Eagle Steelbuds ini. Tapi overall secara kualitasnya sih bassnya gue bisa bilang ini cukup rapi. Kemudian selanjutnya untuk staging dan separasinya gue ngerasa di sini oke aja ya. Gue nggak melihat ada suatu hal yang spesial di range harganya, tapi gue nggak bisa bilang ini juga kurang.
separasinya berasa, tapi untuk stagingnya gue nggak merasa ini luas ya. Jadi memang stagingnya pas-pasan aja, dan untuk 3D imagingnya nggak berasa sama sekali di Eagle Steelbuds ini, tapi itu hal yang sangat wajar untuk harga yang ditawarkan. Yang terakhir untuk Loudness-nya sendiri, gue ngerasa di sini cukup. Jadi untuk indoor gue membutuhkan hanya sekitar 60% aja udah enak, dan untuk outdoor biasanya di 80%-an udah bisa cukup oke kok mengcover untuk volumenya. Oke, kesimpulannya gimana? Menurut gua poin plus dari TWS ini pastinya ada di bagian build quality dan desainnya yang keren banget ya, jauh di atas harga yang ditawarkan. Kemudian yang kedua dari sisi sound quality-nya ini all around oke banget, bisa masuk ke berbagai macam genre lagu. Dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan juga terbilang oke untuk harga yang ditawarkan. Baterainya cukup awet, bisa bertahan hingga 6 jam. Kualitas Bluetooth-nya juga cukup stabil, dan juga kualitas mikrofonnya terbilang cukup oke. Kalau ditanya kekurangan, mungkin bisa gue bilang ini bukanlah kekurangan ya, tapi kalau kalian orang yang suka dengan bass, gue sih nggak terlalu merekomendasikan Eagle Steelbuds ini, karena memang dari sisi bassnya dia kurang cocok lah sound signature-nya ini buat bass head. Kemudian yang kedua dari sisi clarity-nya yang memang dia terbilang biasa aja ya untuk harga yang ditawarkan, tapi overall sekali lagi gue ngeliat dari sisi price to performance-nya Steelbuds ini salah satu TWS terbaik untuk harga di bawah 200.000 yang bisa kalian dapatkan. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal kalian cek aja ya untuk link pembeliannya yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.